Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Metodologi pendekatan kajian Islam. Metode adalah cara atau thariqah yang kita akan faham. Dengan adanya cara ini kita akan memahami sebuah kajian Islam. Islam adalah agama yang penuh diperhatikan oleh para ilmuwan, sehingga kita harus paham sebelum mereka memahami apa yang kita tahu. Kita harus tahu bahwasanya Islam, kajian Islam mempunyai metode. Tidak sembarang kita memahami sebuah apa yang terjadi, apa hukum. Tidak sembarang kita memahami dengan Al-Quran. Kita harus punya metode. Yang pertama yaitu metode tafsir. Metode tafsir ini kita akan memahami Al-Quran dengan cara makna, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan hadis, sesuai dengan lalu hadis Rasulullah SAW diturunkan sahabat, sahabat mengajarkan kepada ulama, ulama mereka mengajarkan kepada kita. Metode tafsir dibagi menjadi dua. Ada tafsir bil ma'ana, yaitu dengan makna-makna yang tersirat di dalam, terkandung di dalam ayat tersebut, dan juga bil ra'i, pendapat ulama yang mereka sudah faham, mereka lebih faham daripada kita. Dan yang kedua yaitu ilmu fikih. Kita memahami hukum, sebuah hukum dengan apa yang diutarakan para ulama. Metode fikih ini menjadikan kita tahu mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah. Semua dikaji sehingga kita paham mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah metode hadis, yaitu dengan kita memahami hadis secara makna, ataupun kita memahami hadis dengan mustalah al-hadis, yaitu dengan kita memahami siapa yang membawa hadis tersebut dengan sanad yang berantai dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Itu perlu kita kaji. Bagaimana sifat daripada hadis tersebut? Apakah ini sahih, ataupun ini hadis dhaif, ataupun hadis itu maudhu. Semua kita pelajari di dalam ilmu hadis. Yang keempat yaitu metode peradaban Islam, yaitu sejarah peradaban Islam. Dengan kita memahami peradaban Islam, sehingga kita akan paham bagaimana Islam itu tumbuh, bagaimana Islam itu memahami apa yang telah lalu daripada umat Islam, sehingga kita akan mempelajari mana yang harus mempelajari tanpa harus mengalami kejadian tersebut. Dan setelah metode kita pahami, ya, ada yang lain, ya, kita tidak bisa dijelaskan di sini. Dan yang adalah contoh daripada metode. Yang kedua yaitu pendekatan. Apa itu pendekatan? Yaitu menjadikan kajian Islam lebih luas, mengembangkan ilmu kajian Islam. Bagaimana caranya? Dengan yang pertama yaitu pendekatan dengan historis. Pendekatan historis ini kita akan paham bagaimana sejarah daripada sebuah hukum atau era tertentu yang menjadikan kita pelajaran bagi kita. Dan yang kedua yaitu kajian sosial. Dengan kita melihat tempat, melihat sebuah daerah, maka hukum itu berbeda. Maka kita kembangkan kajian tersebut dengan pendekatan sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan filsafat. Dengan kita mempelajari filsafat, maka
kita akan faham dan kita bisa mengembangkan kajian Islam ini, kajian yang penuh dengan ajaran religius yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah pendekatan interdisipliner. Dengan kita dan yang keempat adalah pendekatan interdisipliner. Dengan kita menggabungkan antara ilmu disiplin seperti politik, ilmu antropologi atau yang lain-lain dengan ilmu agama, sehingga kita akan paham mana yang harus kita kembangkan. Dan dengan ilmu komprehensif semuanya, kita akan memahami Islam, kajian Islam lebih luas dan lebih mempunyai wawasan yang tinggi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.